Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Atika. Saya dari seorang mahasiswi jurusan akuntansi di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari sistem informasi manajemen, yaitu sistem pendukung keputusan. Nah, dari sistem pendukung keputusan ini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu seperti pengertian dari sistem pendukung keputusan, jenis-jenis dari sistem pendukung keputusan, cara kerja, manfaat, tujuan, serta proses dalam pengambilan sistem pendukung keputusan. Nah, penjelasan sedikit mengenai sistem pendukung keputusan itu apa sih? Sistem pendukung keputusan atau juga disebut dengan decision support system adalah bagian dari sistem informasi yang termasuk dalam basis komputer dan juga basis manajemen pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut lagi, mari kita simak video berikut ini. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai pengertian sistem pendukung keputusan atau bisa disebut dengan decision support system. Sistem pendukung keputusan atau decision support system merupakan bagian dari sistem informasi berbasis perangkat lunak komputer, termasuk sistem berbasis manajemen pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Decision support system atau sistem pendukung keputusan adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengakses sebagian besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis organisasi, seperti sistem otomatis kantor, sistem pemrosesan transaksi, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai sistem dukungan keputusan. Merupakan sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi interaktif bagi manajer dan profesional bisnis selama proses pengambilan keputusan. Sistem dukungan keputusan menggunakan 1. Model analitis, 2. Basis data khusus, 3. Wawasan dan penilaian dari pengambil keputusan itu sendiri, yang keempat, sebuah proses permodelan interaktif berbasis komputer. Bagian selanjutnya yaitu cara kerja DSS atau Decision Support System atau juga sistem pendukung keputusan. Ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang ada. Yang kedua, mengolah data menjadi informasi yang berbentuk laporan grafik atau lisan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi yang berlaku. Yang keempat, menentukan jalan alternatif. Nah, poin selanjutnya yaitu dalam decision support system atau disebut juga dengan sistem pendukung keputusan mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama yaitu membantu mencari penyelesaian masalah semi terprogram. Yang kedua, mendukung manajer ketika mengambil keputusan dari suatu masalah. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Nah, dari sistem pendukung keputusan atau juga disebut dengan decision support system memiliki beberapa manfaat yang berguna. Ya, seperti yang pertama, memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Yang keempat, dapat menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalan karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Jenis-jenis keputusan yang ada dalam sistem pendukung keputusan. Yang pertama yaitu keputusan terprogram atau disebut dengan terstruktur. Keputusan terprogram yang dimaksud adalah jenis keputusan yang dilakukan secara berulang dan rutin.
Informasi yang dibutuhkan spesifik, terjadwal, padat, interaktif, tepat waktu, internal, dan detail. Prosedur yang dilakukan untuk mengambil keputusan sangat jelas. Keputusan ini utamanya dilakukan oleh manajemen tingkat bawah. Contoh dari keputusan ini adalah keputusan untuk memesan barang, keputusan penagihan utang, menentukan kelayakan lembur, mengisi persediaan, dan menawarkan kredit pada pelanggan. Nah, yang kedua, keputusan semi terprogram atau semi terstruktur. Keputusan semi terprogram merupakan keputusan yang bersifat sebagian keputusan dapat diselesaikan oleh komputer. Namun, keputusan lain tetap harus diselesaikan oleh pengambil keputusan itu sendiri. Informasi yang dibutuhkan spesifik, interaktif, internal, real time, dan terjadwal. Contoh dari keputusan ini adalah mengevaluasi kredit, menjadwalkan produksi, mengendalikan persediaan, merancang rencana pemasaran, dan mengembangkan anggaran departemen. Nah, yang ketiga, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Keputusan tak terprogram ialah keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi secara berulang atau jarang terjadi. Informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang bersifat umum, luas, internal, dan eksternal. Keputusan ini biasanya terjadi pada manajemen tingkat atas. Keputusan tidak terprogram terjadi dalam situasi yang tidak bisa ditangani. Maka, 1. Keputusan yang diambil akan menjadi keputusan baru, tidak ada peraturan yang harus diikuti. Yang ketiga, keputusan ini dibuat dengan informasi yang tersedia. Nah, yang keempat, keputusan ini diambil berdasarkan naluri persepsi dan penilaian. Contoh dari keputusan ini adalah investasi dan atau pengembangan dalam teknologi baru, keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain, perekrutan eksekutif. Sistem pendukung keputusan umumnya melibatkan keputusan tidak terprogram. Laporan ini dibuat dengan cepat, oleh karena itu dalam laporan tidak akan format yang tetap. Nah, bagian selanjutnya yaitu komponen-komponen yang ada dalam sistem pendukung keputusan atau komponen-komponen yang ada dalam Decision Support System. Yang pertama yaitu ada Database Management System atau DBMS, termasuk database yang mendukung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System. Yang kedua yaitu model manajemen, melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kualitatif lainnya sehingga dapat memberikan ke sistem untuk suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu communication, yaitu user dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS atau SPK melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka. Yang keempat yaitu knowledge management, yaitu subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Nah, yang selanjutnya bagian dari tipe-tipe DSS atau SPK. Ada beberapa tipe. Yang pertama, DSS pasif, yaitu yang berguna untuk mengumpulkan data dan membuatnya terorganisir secara efektif. Tidak memberikan suatu keputusan yang spesifik, hanya menampilkan data. Nah, yang kedua ada DSS aktif, yaitu yang memproses data dan memberikan solusi yang berasal dari data yang diperoleh. Nah, yang ketiga yaitu model driven DSS, yaitu tipe DSS yang memiliki cara kerja para pengambil keputusan menggunakan simulasi statistik atau model keuangan demi mendapatkan penyelesaian masalah tanpa harus mengumpulkan data. Nah, yang selanjutnya communication driven DSS adalah DSS yang banyak dikombinasikan dengan metode atau aplikasi supaya dapat memberikan rangkaian penyelesaian masalah. Yang selanjutnya data driven DSS menekankan pada pengumpulan data yang kemudian dimanipulasi agar sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan. Dapat berupa data internal atau eksternal dan memiliki beragam format. Sangat penting bahwa data dikumpulkan serta digolongkan secara sekuensial. Contohnya data penjualan harian, anggaran operasional dari satu periode ke periode lainnya.
inventory pada tahun sebelumnya, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya dokumen driven DSS menggunakan beragam dokumen dalam bermacam bentuk seperti dokumen teks, Excel, dan rekaman basis data untuk menghasilkan keputusan serta strategi dari manipulasi data. Nah, yang terakhir ada knowledge driven DSS adalah tipe DSS yang menggunakan aturan-aturan tertentu yang disimpan dalam komputer yang digunakan manusia untuk menentukan apakah keputusan harus diambil. Nah, yang selanjutnya ada tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan. Ini kita ambil menurut Herbert A. Simon. Ada empat proses dalam pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, tahap pemahaman atau intelligence stage. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Nah, yang kedua, tahap perancangan atau design stage. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan perencanaan alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Tersebut merupakan representasi kejadian nyata yang disederhanakan sehingga diperlukan proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. Nah, yang ketiga, tahap pemilihan atau choice stage. Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap di antara berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan atau dengan memperhatikan kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Nah, yang terakhir, tahap implementasi atau implementation stage. Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat. Pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Ada beberapa keuntungan penggunaan SPK antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu mendukung pencarian solusi dari berbagai permasalahan yang kompleks. Yang kedua, dapat merespon dengan cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Yang ketiga, mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. Yang keempat, pandangan dan pembelajaran baru. Yang kelima, sebagai fasilitator dalam komunikasi. Yang keenam, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja. Yang ketujuh, menghemat biaya dan sumber daya manusia. Yang kedelapan, menghemat waktu karena keputusan dapat diambil dengan cepat. Yang sembilan, meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha. Nah, bagaimana teman-teman setelah melihat video penjelasan saya tadi mengenai sistem pendukung keputusan yang telah saya jelasin tadi, mengenai seperti pengertian, jenis-jenis, cara kerja, dan sebagainya. Saya harap teman-teman dapat memahami materi ini dengan baik dan mendapat ilmu yang bermanfaat ya setelah menonton video saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman telah menonton video saya ini. Saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.